Okay, let's see. Oke, bagaimana itu bisa terjadi? Jadi di video ini nanti kita sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rumah Coding. Kita akan membahas tentang bagaimana membuat animasi karakter 3 dimensi seperti itu tadi ya di Unity. Oke, stay tune. Nah, untuk mendukung kita bikin karakter, kita bisa pakai satu situs namanya mixamo.com punya Adobe ya. Mixamo ini menyediakan karakter-karakter 3 dimensi dan animasi yang bisa kita tempelkan ke karakter itu. Jadi misalnya nih ya, karakternya saya pakai yang ini, Anda boleh pilih apapun ya di sini ya. Saya pakai Tai. Ini nih si Tai. Ini TY. Nah, ini dia Tai. Lalu kalau Tai begini saja, ini kan dia kondisinya belum tidak ngapa-ngapain, tidak beranimasi, hanya mesh animasi saja. Mesh model karakternya. Nah, supaya beranimasi, kita bisa ke tab yang animation ya. Silahkan. Karena gini, kalau animasi karakter itu pilihannya yang standar itu ada 3. Yang pertama idle. Idle tuh diam aja seperti ini. Lalu ada yang walking, berjalan, ada yang jumping, biasanya gitu. Coba kita cari yang idle ya. Idle. Di animation idle. Nah, idle tuh ternyata juga banyak juga. Misalnya saya pilih yang ini, idle yang ini aja ya. Nah, ini. Nanti dia akan di load gerakannya. Nah, Anda bisa lihat si Tai ini kalau idle tuh gerak-gerak pelan-pelan gitu. Atau kalau idolnya karakter yang bertarung. Nah, ini begini. Ya. Idolnya gini. Atau yang lain. Nah, silahkan kalau sudah saya pakai yang ini ya. Saya pakai idol yang diam aja. Nih. Nah, diam seperti ini. Yang lurus kakinya. Nah, Anda perhatikan ya. Ini adalah preview dari karakternya. Lalu Anda bisa nunjukin skeleton ini yang menggerakkan animasi itu loh. Kalau kita main-main model 3 dimensi untuk menggerakkan objek 3D-nya itu biasanya pakai skeleton. Nah, kita perlu yang ini. Lalu di sini juga ada setting. Ada setting ya. Ada setting namanya ada postur. Postur ini bisa kita beginikan nih. Kita bisa main-main. Kita bisa ubah posturnya. Jadi Anda boleh menyesuaikan ya. Boleh menyesuaikan mana yang paling cocok untuk karakter gamenya. Ini breathingnya. Ini pendek, ini lebih pendek, tadi lebih panjang ya. Lalu stance ini, nah bisa dimainkan juga dan seterusnya ya. Setelah oke, ini bisa kita pause dulu, kita download. Tapi sebelumnya Anda perhatikan dulu nih. Di sini kan frame-nya ada banyak ini, frame-nya. Tuh. Frame-nya ada banyak sampai 465. Anda tidak harus mendownload semuanya. Jadi di sini cuma 100 frame yang di-download ya, yang disediakan. Boleh ini di trim, digeser-geser aja ini digeser ke sana supaya misalnya cuma butuh 30 frame, oke, silahkan boleh. Nah gitu. Nah cuman agak-agak ada hentakan gitu ya karena perubahan gerakan yang terlalu mendadak. Nah ini yang 100, oke. Nah kalau ini beres, frame-nya udah dipilih, jumlah frame-nya segitu ya, lalu di download aja.
Nanti yang dipilih itu FBX-nya for Unity ya. Ini ada banyak. Nah, yang pilih itu yang FBX for Unity. Lalu jangan lupa with skin itu supaya ada material, ada teksturnya. Kalau nggak pakai skin nanti warnanya cuma abu-abu, cuma putih gitu ya. Lalu Anda boleh pilih ini 24 atau 30 frame per second. Saya pakai 24 paling kecil. Lalu ini pakai uniform aja, lalu klik download. Nah, hasilnya ketika Anda simpan itu nanti akan berupa ini, kayak gini nih. Nah, seperti ini. Thai@idle.fbx. Filenya itu .fbx. FBX ini file yang semacam file kompresi gitu ya. Di dalamnya ada macam-macam, ada banyak informasi dalamnya. Oke, saya sudah mendownload, ada idle, ada jumping, ada running, ada walking, ada start walking, ada walking ya. Gitu. Anda silahkan mendownload idle, lalu ada walking ya. Jalan, untuk jalan. Kalau kita beri walking yang ini, maka nanti dia akan jalan di sini. Kalau tadi idle itu kan diam ya. Kalau walking Anda perhatikan, dia itu bisa pindah tempat. Nah, kalau kita pakai animasi yang berpindah tempat seperti ini, saya sarankan pakai yang in place saja. Supaya kita nanti yang mengontrol perpindahan karakternya di Unity. Jadi bukan karena animasinya yang bergeser secara bawaannya, tapi memang di Unity-nya secara program ya, programmable. Secara program kita geser objeknya ketika dia berjalan. Ini ya, gini aja. Lalu kita download, sama settingnya FBX for Unity with skin 24 dan uniform, lalu download. Maka nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, yang walking, yang lari juga ada, yang jumping jumping. Nah, jumping ini kan macam-macam, mau jumping yang begini juga boleh. Yang ini jumpingnya agak lebay gitu juga bisa. Ini kan, atau yang biasa begini. Nah, bisa. Atau yang mana? Silahkan Anda pilih, di download, maka nanti hasilnya adalah seperti ini. Nah, ini yang jumping guys. Secara default tuh basically ada idle, ada walking, ada jumping. Nah, gitu ya. Sudah Anda download kan di tempat yang Anda pilih. Lalu kita beralih ke Unity. Di Unity project barunya kan kosong begini ya. Ditambahkan aja, tambahkan plane untuk kita bikinkan lantai untuk karakternya, supaya ketika nanti kita bikin animasi dia nggak jatuh gitu ya. Lalu di projectnya di sini kan ada scenes, saya tambahkan directory, namanya adalah gitu, karakter. Lalu 3D karakter saya yang idle, jumping, sama walking, saya drag ke sini. Udah, kita import. Nah, Anda lihat ya. Kalau dari tampilan ini itu nggak ada teksturnya. Ya, nggak ada teksturnya. Coba kalau kita buka yang segitiganya. Nah, isinya itu cuman komponen dari atau elemen dari si Thai-nya. Jangan khawatir. Nah, yang perlu kita lakukan sekarang, karena kita butuh objek karakter untuk kita kontrol, berarti kita pilih yang idle saja supaya ada di sini ya. Kita taruh si Thai itu ada di sini. Nah, cuman dia menghadapnya salah, kita putar dulu. Nah, gini. Dah. Ini kameranya saya sesuaikan dulu supaya field of view-nya agak deket. Gini. Lalu ini naik dikit. Oke. Nah, karakter kita itu ternyata masih apa ya? Belum merepresentasikan apa yang kita inginkan, karena nggak ada material di situ ya. Materialnya belum muncul.
Terus saya setting dulu si lampunya ini. Nah, gini supaya lebih nampak ya. Lalu saya kurangi intensitasnya, mana intensitas. Aduh. Nah, segitu. Nah, untuk tie ini karakter yang kita punya, kalau kita pilih di sini ya. Pilih di sini. Yang ini aja di aset ya, di karakter lalu tie idle yang kita taruh di sini. Itu kan nggak punya material, nggak punya tekstur, nggak kelihatan kita dia pakai baju apa, warna rambutnya apa, nggak jelas. Nah, setelah kita pilih karakternya di sini, lalu bergeser ke inspektor, tadi kan di project, lalu kita geser ke inspektor, guys, klik dulu tab untuk materialnya. Ini ya, tab material, lalu di situ kan ada standar gitu ya. Kita pakai yang ini, lokasinya use embedded materials. Lalu kita ekstrak feature saja, tekstur. Klik, nah, lalu letakkan karakter si materialnya di directory yang kita bikin. Harus ada directory dulu ya. Nah, kasih nama materials. Udah, double klik masuk ke dalam directory materials, lalu select folder, nanti di ekstrak itu materialnya si tie. Nah, akhirnya keluarlah karakter tie dengan material dan warna dan tekstur yang kita butuhkan untuk si tie ini. Lalu mungkin ada beberapa setting yang kurang ya. Di sini misalnya material ini. Selain tekstur juga kita juga bisa mengekstrak materialnya dengan cara yang sama. Udah. Nah, ini akan membuat dia semakin lengkap. Akhirnya jadinya ini boy hair mat-nya sudah ada materialnya. Itu materialnya keluar semua kan. Ini kepalanya ada teksturnya, ada baju ini yang di leher ini scarfnya, ini sepatu dan seterusnya. Oke, sudah ada semua. Jadi tie sudah punya tekstur. Oke, sekarang setelah kita punya karakter ada di sini, yang harus kita lakukan ini kita save dulu. Yang harus kita lakukan adalah kita bikin script. Nah, bikin script dulu ya. Script kita letakkan di karakter 3D. Saya kebetulan punya script di sini, sebentar ya. Mana? Ada contoh biar cepet. Mana sih? Nggak ada. Sebentar. Oke, kita lanjut. Jadi gini, pilih dulu tie, lalu add komponen di sini ya. Add komponen, kita beri nama animasi karakter. New script, oke. Create and add. Nah, double klik biar buka Visual Studio. Oke. Sambil menunggu. Nah, ini kan basicnya ya. Basicnya animasi karakter. Nah, udah, kita sudah punya script, tapi scriptnya masih kosong ya. Oke, kita nggak usah ke sana dulu. Jadi kita masuk ke dalam directory karakter ini. Lalu apa yang harus kita lakukan adalah berikutnya bikin. Ini kan ada animasi ya, animasi untuk diem, untuk lompat, untuk berjalan. Ya. Lalu kita bikinkan, klik kanan aja di aset karakter itu, dalam karakter itu. Lalu klik kanan, create, lalu pilih animator controller. Ya, saya ulangi, klik kanan di sini di project tab-nya, lalu create, lalu pilih animator controller, klik. Nah, gitu ya. Enter. Dia punya ekstensi itu controller begini. Kita double klik.
double klik. Nah, hasilnya begini. Ini saya kecilin dulu ya. Secara default ada state ya, ada entry ketika mulai, ada exit. Supaya ketika game dimulai, entry itu ketika game dimulai, maka animasi yang dijalankan pertama kali harusnya yang idle ya. Berarti idle kita drag, klik si idle, lalu kita drag, taruh di sini. Nah, kan otomatis si idle ini akan dijalankan ketika gamenya mulai. Lalu klik juga yang walking, taruh di sana. Taruh juga klik drag jumping. Udah gini. Kita tes dulu. Oke. Nah, udah nggak ada error yang penting. Nah, sekarang ketika untuk setiap animasinya ini kita perlu setting nih, idle, lalu animation. Kita pingin supaya untuk yang idle ini kan ada frame-nya ya. Kalau kita play, dia itu kan goyang-goyang sampai frame 30 gitu kan. Kita bikin supaya loop. Nah, supaya loop. Jadi kalau frame-nya berakhir di 42, dia balik lagi biar nggak diem aja. Gitu ya. Lalu begitu pula dengan walking. Kita apply dulu ya. Nah, ini. Yang walking juga perlu kita lakukan loop time ya. Nah, ini kita centang dulu supaya kalau kita tekan terus suatu tombol, kita tekan terus, dia jalan terus. Jadi nggak siklus animasi berjalannya itu nggak cuma satu kali dijalankan, tapi selama ditekan itu dia akan looping untuk animasinya. Tapi kalau jumping nggak kita bikin looping, dia hanya setiap kali. Oke, nah berikutnya kita bikin transisi ya. Transisi ketika berjalan, melompat dan diam. Bagaimana transisinya? Transisinya ya muter-muter aja di situ. Dari idle bisa ke walking, jalan. Sebaliknya, kalau jalan berhenti, dia harus kembali ke idle juga. Nah, gitu. Lalu kita setting ketika dari diam, idle, lalu pindah ke walking, harus ngapain? Yang arah panah ya, idle ke walking kita pilih yang ini. Ini yang kita pilih. Nah, Anda perhatikan dari diam ke walking itu ada jeda waktu di sini. Ini yang ada jedanya di sini, ada transisi di sini. Sedangkan kalau kita jalankan atau kalau kita play ya, dia diam dulu baru jalan. Jadi kalau kita beri perintah itu mulai dari sini, frame-nya mulai dari sini, perintah diberikan, maka nanti ada jeda dulu, diam dulu, baru jalan. Jadi nggak instan gitu ya. Oleh karena itu kita set aja yang ini. Yang ini kita geser supaya seketika ada perintah untuk berjalan, langsung dia berjalan. Jadi nggak usah nunggu lama, nggak usah dulu gitu, nggak usah delay nggak perlu. Jadi langsung aja begitu. Begitu pula dengan walking. Masih yang dari idle ke walking. Yang ini yang tanda panah arahnya dari idle ke walking. Lalu ini jangan dicentang. Hash exit time ini jangan dicentang. Kalau dicentang maka nanti animasinya itu ketika idle beres loopingnya, dia otomatis ke walking. Kita nggak ingin itu, karena kita ingin mengontrol perpindahan dari idle ke walking itu berdasarkan program. Nah, supaya bisa dikontrol dengan program, kita perlu satu variabel. Variabelnya itu ada di sini, ada di bagian animator yang parameter. Lalu di parameter itu kita tambahkan sebuah boolean. Boolean itu berarti ya, kenapa boolean ya? Karena kita hanya ingin mendeteksi dia lagi jalan atau enggak gitu ya, perintahnya lagi jalan atau enggak. Kita beri boolean, kasih nama sedang jalan. Oke. Sedang jalan ya. Jadi kita ingin mengatur supaya ketika ini dicentang, maka dari idle langsung ke walking. Tapi kalau nggak dicentang, dari walking balik lagi ke idle. Itu skenario-nya. Maka yang harus kita lakukan adalah
arah panah yang warna biru ini dari idle ke walking, itu has exit time-nya kita matikan. Supaya tidak otomatis animasi itu berpindah dari idle ke walking, tapi kita kontrol berdasarkan variabel sedang jalan. Jadi ini tadi kan ada warning begini, jangan khawatir, itu karena kondisinya belum kita set. Supaya bisa di set berarti klik aja yang ini, pilih sedang jalan, true. Nah, jadi kalau sedang jalan nilainya true, dia langsung dari idle langsung jalan. Tapi sebaliknya, kita harus klik dulu yang transisi yang ini ya, yang atasnya. Dari walking ke idle, itu has exit time-nya harus kita matikan juga. Nah, dikontrol, artinya apa? Kalau nggak pakai has exit time, berarti dia itu perubahannya adalah berdasarkan nilai variabel yang sedang jalan, tapi nilainya false. Gitu. Dan jangan lupa, ini transisinya digeser sampai awal ya. Supaya dari jalan ke diam itu tidak perlu delay dulu. Oke. Nah, berikutnya kan ada lagi satu animasi namanya jumping. Kalau jumping berarti bisa dari idle lalu lompat atau dari walking lalu jumping, gitu kan? Kita bikin transisinya. Dari idle make transition ke jumping, lalu dari jumping balik lagi ke idle. Kita siapkan dulu itu. Lalu yang dari walking juga bisa ke sana. Dari jumping bisa juga balik ke walking. Nah, oke. Karena kasusnya sama, jumping ini ingin kita kontrol berdasarkan variabel, tapi variabelnya itu karakteristiknya kalau kita lompat itu kan, ketika kita lompat ya selama tombolnya ditekan terus, dia tidak akan lompat terus, tapi semacam trigger gitu. Maka variabel yang kita siapkan adalah kita bikin satu variabel baru namanya trigger. Itu kita beri nama melompat. Nah, gitu ya. Oke. Kalau trigger berarti sifatnya adalah sekali tekan aja. Sekali tekan dia akan mengaktifkan suatu animasi. Setelah itu triggernya akan balik lagi, akan reset ya, akan reset kembali. Kita bisa setting supaya dia reset. Oke, jadi transisinya pertama dari idle ke jumping yang ini, yang tanda panahnya idle ke jumping yang ini. Nah, ini kita matikan, ini kita geser. Lalu kita tambahkan yang melompat. Ini. Lalu kebalikannya, ya nggak usah, otomatis. Kalau yang ini, jadi maksudnya ketika jumping diaktifkan dengan melompat, maka dari jumping ke idle itu adalah exit time, gitu ya. Nah, ketika melompat dia langsung idle. Untuk kembali yang transisi dari jumping ke idle nggak perlu kita ubah apa-apa. Sedangkan dari walk yang dari idle ke jumping itu yang harus kita setting. Nah, begitu pula dengan walking ke jumping. Yang ini arahnya walking ke jumping. Ini yang harus kita geser begini. Dari jalan, lalu kita centang, diberi kondisinya adalah melompat. Ketika di trigger melompat, dia melompat aja. Lalu yang transisi kembali yang ini itu kita biarkan dengan has exit time, biarkan aja, karena jumping sifatnya adalah trigger. Jadi nggak bisa ketika melompat lagi, jangan seperti itu, nanti aneh. Nah, gitu ya. Oke, sudah beres settingnya. Lalu berikutnya kita bisa bikin script ya, bikin program di dalam Taya ya. Bikin program tadi kan programnya udah kita bikin ini di dalam sini ya. Nah, terus di dalam script animasi karakter ini perlu kita tuliskan, saya gedein dikit ya, kita tambahkan public animator. Oh ya, public animator. Nah, ini animator kita beri nama anim. Oke, ini untuk apa? Untuk memanggil si yang ini nih. Ini loh, kontrol animasi supaya ada di dalam
karakter script ini. Lalu kita juga bikin satu buah rigid body RB. Ini rigid body ini kita butuhkan untuk deteksi tumbukan aja ya, deteksi tumbukan yang akan kita gunakan nanti. Nah, karena animasi karakter ini, script animasi karakter ini berada di dalamnya si Tai ini, si karakter ini ya, Tai ini dia kan punya, nah ini, maka si animator itu harus kita panggil ya. Tadi kan animatornya ada di sini ya. Ini perlu kita klik lalu drag ke sana. Oh, nggak bisa ya ternyata ya. Nah, karena nggak bisa berarti perlu kita gini, kontrol animator. Saya lanjutkan. Jadi tadi begini, kalau kita punya animasi si Tai ini kan dia hanya punya script tapi nggak punya objeknya, itu nggak ada animasinya. Jadi kita perlu tambahkan begini caranya. Add komponen animator ini. Kita harus tambahkan animatornya dulu. Nah, baru kontrolernya kita drag yang ini. Kan si title ini ada ya, ada di sini kan ada kontrolnya. Ini drag aja si kontrol animasinya, kita drag ke sana. Gitu ya. Tadi ini kita drag, klik lalu drag taruh di sana. Udah avatarnya biarin aja, biarin kosong nggak apa-apa. Udah, setelah kontrol animasi sudah kita taruh di sana, maka si animator ini sebenarnya nggak perlu public juga. Yang ini nih, sorry. Nah, ini nggak perlu public juga, nggak apa-apa. Nah, karena kan dia sudah ada di dalam Tai-nya ya, animator sudah ada di dalam Tai itu sendiri. Jadi yang perlu kita lakukan adalah di script aja anim di dalam start ya. Start ini ketika inisialisasi anim sama dengan saya nyontek dulu ya, pakai get komponen. Jadi kita ada script, ini sudah saya bikinkan. Nah, gini. Jadi anim kita panggil fungsi get komponen namanya animator yang ada di dalam Tai tadi, karakter Tai tadi. Rigid body juga sama, rigid body get komponen rigid body. Udah. Nah, berikutnya ketika update itu adalah kondisi ketika tombol mana yang untuk mengaktifkan si animasinya. Oke ya. Kita ini yang ini. Nah, tombol yang kita pakai itu adalah ini. Di dalam update kita pakai tombol ini, maksud if it gain input titik get key down W itu walk ya. W itu tombol W itu loh. Kalau tekan terus dia itu akan animasi berjalan. Lalu kalau ini ditekan maka anim itu tadi kan animator ya, animator kan. Maka animator.setBool is berjalan. Sedang jalan tadi namanya ya. Ini tadi kan sedang jalan sama melompat. Berarti ini kita ubah setBool sedang jalan, kita set true. Sedangkan kalau ini selama tombol W ditekan ke bawah ya, selama tombolnya ditekan terus dia, maka variabel sedang jalan ini diberi nilai true. Efeknya apa? Kalau kita beri nilai true yang sedang jalan ini, maka nanti si Tai ini akan jalan gitu ya. Coba kita tes. Ini ya. Ini kan nilainya masih false. Masih false karena dia idle terus ini ciri-cirinya. Tuh ya. Tapi kalau sedang jalan ini saya beri centang, saya beri nilai true. Nah, dia langsung walking terus. Kalau saya false kan, dia balik ke idle. Melompat juga sama. Nah, trigger sekali dah langsung balik ke idle. Trigger lagi, balik ke idle. Gitu ya. Jadi sedang jalan itulah yang kita ubah. Ini ya.
Jadi selama tombol W ditekan, maka sedang jalan ini kita beri nilai true. Tapi ketika tombolnya udah dilepas, yang tombol W dilepas, maka sedang jalan itu kita beri nilai false. Sedangkan untuk yang C ini, yang space ini kita bikin supaya kalau tombol spasi ditekan, ya, get key space gitu ya, ini, maka nanti set trigger melompat ya, tadi kan melompat, namanya kan melompat, berarti di sini melompat kita trigger. Efeknya apa? Ketika melompat di trigger berarti nanti dia langsung ke jumping. Kondisinya apapun itu, entah lagi idle atau berjalan. Oke, kita save. Sekarang kita coba. Oke ya. Ini lagi idle nih. Saya gedein lah. Lalu saya tekan tombol W. Nah, jalan. Udah jalan. Lalu saya tekan tombol spasi. Nah, cuman dia lompat-lompat terus ya. Sekali aja neken ya. Oh, selalu 2 kali. Karena tadi kita pakai get key saja ya, get key down aja. Nah, get key down space. Kita save, kita jalankan ulang. Oke. Tag. Nah, gitu kan, get key down, lalu dia lompat. Ketika sambil berjalan terus lompat bisa juga. Ini lagi jalan lalu saya tekan spasi. Nah, bisa juga gitu. Jadi begitu untuk animasi karakter, caranya seperti itu. Lumayan kompleks, tapi Anda bisa coba juga ya. Saya lanjutkan. Jadi coba kita lihat animasinya ya. Tadi udah kita kasih rigid body supaya dia itu nempel sama lantai. Lalu kita coba jalan oke ya, jalan oke. Lalu lompat. Kalau sekali tekan nggak apa-apa. Tapi kalau saya tekan 2 kali, dia lompat 2 kali. Nah, itu masalahnya ada di sini. Ada di, nah yang ini, di key down space-nya itu nggak ada kondisi tambahan untuk melakukan lompatan. Jadi setiap kali tekan tombolnya berapa kali dia akan lompat sebanyak itu pula. Jadi yang harus tambahkan adalah sintaks ini. Saya jelaskan ya. Jadi fungsi sintaks ini itu adalah mencari, mendeteksi animasi apa yang sedang diaktifasi, yang sedang dijalankan sama program oleh animator. Ini animator. Itu animasi mana yang lagi jalan. Karena nama animasi yang di dalam animator ini, kan nama animasinya kan idle, I-nya gede, lalu walking sama jumping. Nah, yang mau saya deteksi itu ketika jumping. Jadi kalau lagi lompat, animasi yang sedang berjalan itu lompat, berapapun ditekan tombol lompat ya dia tidak akan direkam gitu ya penekanan tombolnya. Jadi nggak akan aktif lompat yang berikutnya. Nah, ini udah saya beri ini, maka nanti ketika saya eksekusi ini, saya tekan 1 kali, oke. Saya tekan 2 kali, oh, udah. Oh, masih ya. Ini belum di save kali. Ini jumping, sedang lompat. Oh, sebentar. Nah, gini. Ini saya tekan sekali ya. Nah, ketika saya tekan sekali, ketika lompat saya tekan lagi, ya nggak akan lompat dia. Gini, saya tekan lagi, nah gitu. Atau gini, saya tekan lompat, nah nggak bisa. Jadi ini adalah untuk animasi karakter 3 dimensi. Masih animasi ya, kita masih belum mengontrol menavigasi. Navigasi masih belum. Jadi hanya karakternya yang beranimasi gitu ya. Nanti di video berikutnya kita akan melakukan navigasi karakter supaya karakter ini kalau maju dia animasinya jalan sambil diarahkan. Kalau lompat juga sama, ketika lompat juga bisa diarahkan. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dulu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.